bukan percaya terhadap kebangkitan. Justru yang mengajarkan penyaliban adalah keselamatan, kebangkitan ada keselamatan. Itu masih misi orang-orang yang tidak percaya Yesus. Lahirlah kalian. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Mana? Apakah saudara-saudara ini adalah angkatan jahat? Ah? Bukan jahat, siapa yang dimaksud? Tidak. Jahat itu diberi tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada mereka selain anak manusia keluar dari Ayatnya kubur. mana? Ayatnya mana? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Itu orang yang nggak percaya tentang Yesus itu, Kak. Jadi itu ahli Taurat yang ngomong itu. Ya. Orang Farisi. Orang Farisi. Ingat kata Yesus. Yang jahat mereka. Orang Farisi menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar agamanya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Satu-satunya agama pengikut Farisi hari ini adalah Kristen. Bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam. Apalagi. Bagaimana Kakak bilang kami ikut Farisi, sedangkan Paulus aja menanggalkan kefarisiannya. Menanggalkan kefarisiannya, tapi ajarannya Sejak mengenal Yesus, dia menanggalkan kefarisiannya. Bahkan dia kan sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat, ya kan. Tapi hukum Taurat itu tidak ada faedahnya kalau dia belum ada pengenalan tentang Yesus. Karena di dalam Yesus keseluruhan hukum Taurat itu sudah lengkap. Jadi bukan berarti kita tidak melakukan hukum Taurat. pandai memang pandai. 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Oh enggak dong. Bagaimana jahat sedangkan ajaran Paulus Sekarang begini. juga. Saya uji kejahatan kalian. Menurut Taurat, jangan ada ilah lain di hadapanku. Iya benar. Apakah Yesus itu berada di hadapan Bapa? Di hadapan Bapa. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ah, ini di sini kejahatannya. Coba, gila. Sejahat-jahatnya Yahudi tidak pernah mereka mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Sekedar untuk menerimanya sebagai utusan Bapa, Yahudi menolak. Apalagi sebagai Bapa. Inilah yang disebut 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Sejahat-jahatnya Farisi, pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Coba, jangan ada ilah lain di hadapanku. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menugerahkan anaknya yang tunggal barang siapa yang kekal. Loh kok nggak dipercaya malah dianggap Bapa. Yesus sibuk menyembah Bapa. Siang malam Yesus menyembah Bapa. Sekarang malah dianggap Bapak itu kan Bapa. nggak kelihatan ya. Bapak itu kan nggak kelihatan. Seperti Kenapa Yesus yang kelihatan itu Anda anggap Bapa? datang kepada Petrus itu dalam kekuasaannya gitu, sebagai Tuhan gitu. Nah itu dia. Jadi dia berupa cahaya. Makanya kenapa Bapak itu kan dinyatakan melalui Yesus gitu maksudnya. Yohanes 1:18 tidak ada yang pernah melihat Bapa, tidak ada yang pernah mendengar Bapa, tetapi Jadi, anak kalau yang di mereka pangkuannya yang menyatakan, yang mengeksegesis, yang mentafsirkan tentang Bapa itu. Makanya tanya Yesus, Bapa itu seperti apa sih? Bapa lebih besar dari aku. Kalau dia bilang tunjukkanlah rupa Bapak itu, terus Yesus bilang Pertanyaan bodoh menurut Yesus. Itu Bang Tuma. belum. Halo Bang Tuma. itu kan Makanya dia- dalam Alkitab. Karena Halo, kita Bang Tuma. baca Iya, Alkitab. makanya Yesus mengatakan sudah Maksudnya kita harus sekian mau- lama, sudah sekian lama Begini, kau bersama begini, aku, Bang Suma. sudah Halo, Bang sekian Suma. lama kau bersama dengan Saya aku. melihatnya Bang Suma dalam perdebatan ini terlalu banyak lari kemana-mana Bang Suma. Artinya Bang Suma ini suka pindah-pindah gitu loh Bang Suma. Enggak, saya Jadi- tetap pada koridor. Yesus bukan Tuhan, Saya- Yesus hamba Tuhan. Enggak ada pernah Saya berubah kembali dari situ. kepada- Andalah yang ingin kembali merubah kepada- hamba Tuhan menjadi Tuhan.
ketika kita bicara tentang, kalau tentang itu saya ada ayatnya juga yang saya ini. Coba Bang Suma. coba begini. Ketika Bang Suma mengatakan bahwa salib itu adalah kutuk, Iya, artinya memang kutuk. memang betul bahwa itu kutuk. Dan keberhasilan dari orang Israel yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus pada itu tingkat tertingginya adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Iya, keberhasilan Tapi Bang iblis itu. Suma kelemahannya adalah Bang Suma tidak lihat lagi kejadian setelah Yesus mati. Oh, Bagaimana orang yang menyalibkan itu sekarang Bang Suma boleh Baik. baca di Lukas 23. baik. Kejadian pertama di mana Lukas 23 ayat 47 itu dikatakan ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi ketika Yesus mati di atas kayu itu yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya sungguh orang ini adalah orang benar. Orang ya. Yang Orang kedua, orang atau Tuhan? Tunggu. ayat 4, Orang atau Tuhan? orang. Orang berarti yang berarti yang menuhankan orang gila. Tentara Romawi. Ini pernyataan Orang yang tentara Romawi. menuhankan orang itu orang gila atau orang waras? Sabar, kita bicara tentang tenggol di sini ini tadi. seseorang. Mari saya ingin kita berpikir apa yang kita bicarakan fokus itu. Bapak orang atau bukan? Bapak Elohim orang atau bukan? Jangan lari-lari gitu loh Bang. Saya nggak lari, saya cuma mengatakan kalian, mohon maaf, dua kali lebih jahat daripada Dan Yahudi. Selanjutnya Bang Suma, coba lihat lagi ayat 47 dikatakan gitu, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkumpul di situ untuk menonton itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul dirinya. Ada penyesalan. Itulah kemenangan di atas salib itu. Yesus tadi yang disalibkan karena kebencian, ketika terjadi selesai salib itu, mereka mengalami pembaruan. Mereka sadar. Jadi mereka sadar, oh ternyata kami telah membunuh pencipta dan bumi gitu. Hah? Benar. Itu katanya. Anaknya kiper kalau begitu. Nggak ada. Itulah yang Bang Suma. Dengarkan saya Bung. Yang pertama, Anda sudah menggenapi nubuatan Yesus. Angkatan jahat adalah menerima manusia yang dilantik Tuhan menjadi Tuhan. Ingat, Petrus mengkhotbah di dalam 2 Petrus, di dalam KPR 2 nomor 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang telah kau salibkan Tuhan telah membuatnya, Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Apa reaksinya orang-orang Farisi? Betul yang Anda katakan. Apa reaksinya orang-orang Farisi setelah dia mengetahui bahwa yang mereka bunuh itu dibuat menjadi Tuhan untuk mereka? Apa reaksi orang Farisi? Sedih, merasa terpukul, merasa terhinakan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan itu adalah Elohim. Kok tiba-tiba Tuhan menghukum kami dengan menjadikan manusia yang kami salibkan ini menjadi Tuhan kami. Paham sampai situ ya? Anda bangga, tapi orang Farisi malah menyesal. Anda bangga. Yesus itu memang adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Paham itu? Jadi Yesus adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk angkatan jahat. Catat. Apa? Bang Suma. KPR 2 nomor 36 sampai 40. Baca dari Bang itu. Suma berbicara tentang Yesus itu Tuhan. Saya hanya satu rujuk ayat lagi, itu. Kenapa Anda melupakan yang saya bacakan tadi? Yesus itu Tuhan, memang bagi orang jahat. Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dia Tuhan, bagaimana? Di mana dia mengatakan itu? Yohanes 13 ayat 14. Ah, inilah. Udah salah, benar-benar hancur, salah. Baca Bang Suma. Saya baca ya. Oke. Bang Suma dengar ya. Bang Suma dengar ya. Silakan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Wah, Baik.
Baik. Karena Anda adalah angkatan jahat, pengikut angkatan jahat, kata kurios itu Anda terjemahkan menjadi teos. Korban dari penyesatan. Paham tuh? Anda lihat betapa banyak kemudian orang-orang Yahudi yang marah sama Yesus karena Yesus mengatakan dirinya Elohim. Aku adalah Allah, aku adalah Allah, aku adalah Allah. Anggaplah seperti itu pengakuan Yesus. Tapi Yesus mengatakan apa ketika ia dilempari batu? Yohanes 10 nomor 36. Masihkah kau mengatakan aku menghujat Elohim? Oleh karena aku yang diutus untuk menyampaikan firman, mengaku aku adalah anak Elohim. Masih kau mengatakan aku penghujat? Padahal aku ini adalah penyampai firman. Nomor 34-nya, bukankah tertulis di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah anak Allah. Maka dia adalah Allah. Keluaran 7 nomor 1, Musa adalah Allah. Mazmur 82, nomor 6, semua yang diutus menyampaikan firman Allah adalah anak-anak Allah. Yesus menyampaikan firman, dia disebut anak Allah. Apakah salah menurut Yesus? Enggak salah dong. Karena semua yang diutus menyampaikan firman Allah boleh disebut Allah. Menurut siapa? Menurut Yesus. Kalian salah telah menjadikan Yesus sebagai Allah dan sebagai anak Allah. Benar-benar sebagai Allah yang benar. Sementara Yesus mengatakan, aku hanya penyampai firman Allah, maka aku adalah Allah. Nabi Musa adalah Allah. Keluaran 7 nomor 1. Wahai Musa, aku mengutus engkau menjadi Allah. Menjadi Elohim maksudnya. Kepada Fir'aun. Makanya Yesus nanti ketemu dengan Anda. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepada aku. Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa enggak pedis digituin sama Yesus? Hah? Yes. Apa enggak pedis? Jadi Bang Suma. Bagaimana cara Bang Suma menghakimi Yesus dengan tidak mengerti semua isi Alkitab? Karena Bang Suma orang Islam. Bisa. Harus disadari itu dulu. Nggak bisa, Tidak Bung. bisa. Nggak boleh Anda mengatakan begitu. Loh, Seorang bagaimana dengar. saya gini, Dengar. kalau Bang Suma benar-benar mau mengadili Yesus, seharusnya lepaskan dulu Al-Qur'annya Bang Suma. Oh, salah Anda. Salah. Bukan ke situ. Saya tidak bawa Al-Quran. Saya tidak bawa Al-Quran. Saya tidak bawa Al-Quran. Menghakimi Yesus dengan Salah. Alkitab. Anda salah. Anda pernah lihat guru di kelas? Berarti kan Anda ini kan punya standar ganda, Bang. Anda pernah mendapatkan guru di kelas? Guru menerangkan tentang buku cetak milik siswa. Ini buku cetak Anda. Anda sebagai siswa saya. Ini buku Anda, bukan buku saya. Saya seorang guru. ini kan standar Saya lebih ganda, paham namanya buku Bang. cetak Anda ini. Jadi kalau Seorang guru sama tidak sekali- mesti memiliki buku cetak. Dia hanya menjelaskan buku murid. Nah, Anda yang punya buku, itulah. aku yang menjelaskan. Makanya saya bilang, kalau Bang Suma percaya bahwa Yesus juru selamat, maka Bang Suma sudah benar memahami Alkitab. Sekarang saya ulang lagi. Cara Yesus, Sama Bang Suma, logikanya hanya begitu Bang Suma. cara Yesus menyelamatkan. Memahami Alkitab. Aduh, Kalau baru. Bang Suma benar-benar memahami Alkitab, Bang Suma akan menyimpulkan bahwa Yesus juru selamat. Dan selama Bang Saya Suma tanya masih- Anda. masih Saya ada tanya dalam Anda. satu agama, Saya tanya Anda. Saya tanya Anda. Saya contoh begini. Saya tidak akan bilang ke Bang Bicara Suma. sendiri Bang Suma, sudah mulai aneh. Bang Suma, Bicara sendiri. yang Anda sudah mulai menampakkan doktrin gereja Anda di sini. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya baik-baik. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betul ya? Andai saja seluruh Bani Israel percaya kepada Yesus, apakah ada penyaliban? Dibuka mic-nya, Saudara Petrus. Siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti percaya
Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, sekiranya semua orang-orang percaya Yesus pada zamannya, apakah ada penyaliban? Tidak ada. Oke. Berarti orang semua Bani Israel akan percaya kan? Betul. Memperoleh hidup kekal enggak? Memperoleh. Tanpa penyaliban? Betul. Tanpa kebangkitan? Bisa tanpa kebangkitan. Ya bisa tanpa kebangkitan. Tanpa kebangkitan kan tidak ada penyaliban. Berarti misi Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia dengan cara manusia percaya kepadanya, bukan percaya terhadap kebangkitan. Justru yang mengajarkan penyaliban adalah keselamatan, kebangkitan ada keselamatan. Itu masih misi orang-orang yang tidak percaya Yesus. Lahirlah kalian. Makanya di Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Yang menggenapi itu adalah mereka, orang Farisi yang menjelajahi daratan, membentuk sekte di luar Yahudi, pengikutnya disebut pengikut Kristus. Dan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Siapa pengikut orang Farisi? Saya jawab Bang Suma. Silakan. Oke. Apa yang Bang Suma katakan, seandainya semua orang Yahudi percaya pada Yesus pada saat itu, tentu tidak akan ada penyaliban. Dan juga tidak akan ada keselamatan buat bangsa-bangsa lain. Ya memang kan Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, itu benar. Nah. Terus Domba yang sesat yang dimaksud siapa, Jum? domba yang sesat itu adalah Bani Israel yang meninggalkan hukum Tuhan, yaitu Taurat. Jelas itu. Bukan. Yang Akhirnya kan kita lari ke tema lain. Ya enggak dong. Memang Yesus pernah diutus. Memang Yesus pernah diutus ke bangsa lain. Ada dalilnya, ada pengakuannya. Ada. bangsa Israel yang tidak mengakui Yesus. Baca Matius 28. Alah, itu sudah penyaliban. Kan tadi percaya Yesus tanpa penyaliban. Sekarang bagaimana bisa kita percaya Yesus tanpa penyaliban sementara Yesus sudah disalibkan? Nah, inilah dia. Bagaimana? Tadi Anda meludah, sekarang Anda jilat muka Anda sendiri. Dengarkan dulu. Itulah konsletnya di situ. Ya, Anda yang konslet. Anda menerima itu. Menurut Yesus, bagi orang yang menyalib orang benar, apa? Menurut Yesus. Hukum bagi orang yang menyalib orang yang benar, apa hukumannya? Itu dulu. Menurut Yesus. Yesus tidak ada hukuman bagi orang yang ini. Berkata, ampunilah mereka. Oh, Anda salah. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus yang di atas salib, itu bukan Yesus. Bukan, itu cerita yang lain. Saya bisa buktikan bahwa itu bukan Yesus, itu adalah penggantinya. Nah, dengarkan. Makanya saya bilang, ini sudah terbukti bahwa pemahaman Islam yang Bang Suma bawa ke Kristen. Oh, tidak dong. Yesus itu tidak disalib. Tertahu dia. Bang Suma. Percuma Bang Suma paksakan diri dari semua. Baik, kita uji ya. Boleh ngomong dah, aku nggak ngomong-ngomong dari tadi. Dengar. Tadi Kita bilang uji, Bang Suma, saudara Petrus. Sekarang uji. gini, tadi Bang Suma bilang bahwa Yesus disalibkan. Sekarang Bang Suma lagi bilang bukan Yesus lagi yang disalibkan. Itu sama dengan sedang melompat. Dengarkan saya. Saya ada dasarnya. Mbak Harmoni, monggo silakan ngomong Mbak Harmoni. Maaf. Enggak, saudara Petrus, dengarkan saya dulu.
Ketika Yesus berdoa sejenak setelah ingin disalibkan oleh orang-orang, Yesus kan menghindar dari mereka kan? Sembunyi Yesus itu dari penangkapan. Sembunyi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Sembunyi Yesus. 54-nya Yesus sembunyi dan tidak menampakkan lagi diri. Dia ke Efraim. Nah, sekarang Yesus berdoa tuh di Lukas 22 nomor 43 44. Sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Lalu seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik darah yang bercucuran ke tanah. Pertanyaan saya, apa fungsi malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus? Untuk terangkat ke langit atau kekuatan untuk terangkat ke salib? Jawab. Tidak, saya masih niat Mbak Harmoni mau jawab udah. dari tadi. Enggak, gini aku mau jawabnya tentang ya, yang berarti. tanpa penyalipannya. Ya, Yesus nggak disalib. Yang disalib itu adalah Ibu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa peristiwa salibnya. Ini sudah kita sudah Keselamatan tangkap, manusia itu tidak secara hukum rohani. Jadi, Bang Suma, berikut adalah alasan-alasan mengapa penyalipan itu mutlak diperlukan ya. Di dalam hukum untuk- tabur tuai. untuk Kristen, untuk pengikut orang Farisi. Jadi ini Sekarang- nggak bisa sekarang- dijelasin dong. Dari Yesusnya. Bang Suma, kalau kita kotakan tema-tema ini sudah mau 100 tema kita lari. Oh enggak, ini kan berbicara mengenai Bang Suma penyaliban. ini, tadi saya Tapi bilang, kalian, Yesus maaf nih. disalib, Yesus disalib. Sekarang lagi Bang Suma bilang Yesus tidak disalib. Apa itu? Bung, IQ, Jadi memang saya- dibutuhkan Ini IQ. Bang. Kalau idiot susah Kalau Bang- berdialog dengan saya, maaf. Yesus ketika dia hendak disalib, Bapa Elohim tidak mengizinkan. Maka Bapa Elohim menggantikan Yesus dengan oknum lain. Sehingga bagi orang jahat yang disalib ini dikira Yesus. Bahkan yang disalib ini Tuhan sendiri melantiknya menjadi sembahan bagi orang jahat. Seperti kalian. Bang Suma, ada satu pertanyaan. Nah, silakan. Jangan satu. Ya, Itu ada dalilnya di mana, Kak? meninggalkan aku katanya. Nah, itu bukan ucapan Yesus. Yesus mengatakan, nih saya buktikan nih. Yohanes 8 nomor 29. Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Bapa senantiasa menyertai aku. Dia tidak meninggalkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Itu baru Yesus. Menurut Yesus, Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Oke, paham situ ya? Sedangkan yang ketakutan di atas salib itu bukan Yesus. Orang yang menggantikan Yesus. Itulah yang kalian Tuhan. Inilah, kita sudah tangkap bahwa Bang Suma tidak punya konsisten dalam kalau bicara tentang teologi Alkitab. Tidak ada konsisten. Saya Karena tidak apa? mengatakan. Karena apa? Anda sedang, contoh gini, saya sudah bilang, hanya ada satu kesimpulan orang yang pahami Alkitab. Dia memahami bahwa Yesus juru selamat. Yang mati di atas kayu salib, bangkit Beda. dan naik ke surga. Beda. Hanya itu beda. kesimpulannya orang yang Baik. memahami Alkitab. Baik. Tetapi kalau orang yang tidak Baik. memahami Alkitab, dia tidak Baik. akan percaya hal itu. Mana kau tahu? Alkitab, Bang. Ah, itu tulisan manusia itu. Jangan itu patokannya. Mana? Saya tanya. Robin Abang lebih percayanya bagi kitab yang mana? Sama Ruh. Itu saya percaya. Sama Ruh. Karena Ruh yang menulis kitab. Ruh apa? Ruh itu ada tangan. Sama Roh Kudus. Tangan itu hanya Ada alatnya. pena tidak? Terus berarti kan Kak, ditunjuk Tidak bakal ditulis Alkitab. Bisa ditulis. Ah, kita tahu. Pak Dede, Saya bilang, roh itu ada tangan, ada pena enggak? Itu banget. Latihan. Siap. Pak Dede,
Bukan. Manusia saya akui. Siapa manusianya? Sekarang gini, Yesus disalib itu ayatnya di mana? Ini Robin Pardede ini benar-benar orang yang sesat. Ya, Dia tidak mengakui Alkitab yang pun oleh orang. kau akan mencuri. Sama loh. Alkitab mencuri kemuliaan Tuhan kamu. Mengatakan saya Alkitab sama. Itu ditulis manusia ya. saya menciptakan kau. Yang memberi aku nafas yang mau belum mengatakan itu. Kau tahu siapa? Petrus. Robin. Kau Bapak, sekarang kalau tidak percaya orang yang menulis Alkitab, Anda juga tidak percaya atau jangan jangan percaya oleh Bang Sulu karena itu dia punya Alkitab. karena itu nggak ujung-ujungnya. Bagaimana Bang Suma? Itu kira dengan Bang Robin. Apa yang ditulis oleh manusia? Saya Sama dengan Al-Quran yang ditulis manusia dipercaya. Yang dimaksud Bibelmu. Yang dimaksud manusia Bukan manusia yang tulis Al-Quran, Bang Suma. Yang dimaksud Bibelmu. Jangan kau samakan Al-Quran. ya Al-Quran itu kan disampaikan dari yang Maha Kuasa. Pun ditulis banyak yang disampaikan ini yang pun lebih kita percayai. Ya, secara yang begitu yang penting ini apa Ada lagi ya yang di sini kepada Yesus hanya hayalan. saya kalau Yesus kira Ya, hayal. saya kepada Yesus dibanding Petrus itu intinya. Oke Bang Suma. Susah gitu. Bang Suma, terima kasih buat malam hari ini. Kenapa? Kenapa? Nah, Jangan dulu saya pergi. izin turun dulu Bang Suma. Saya mau Iya. istirahat. Sudah Belajar sudah gitu. jam 12 Lagi. Bang Suma. Di sini enak ini. Bang Petrus, Besok kita lanjut Bang Suma. Thank you Bang Suma. Oke. Masih Petrus ya. Kalau nggak biasa aku nggak Petrus. Bang Pardede, Bang Pardede, orang Kesalahan nasimu. Mbak Harmoni, Bang Ya, Petrus. Kak. damai. Ya, hormat, Tuhan berkati ya. Bang Suma, selamat malam. Oke. Malam. Yesus juru selamat menurut saudara Petrus. Tapi sayangnya dia ikut Paulus. Aneh kan? Harusnya dia ikut Yesus dong kalau Yesusnya juru selamat. Dede, Ya, apa penenggolan? Gimana? kalau kita baca ini Kejadian 3:15. Coba baca. Saya udah bilang bang, saya nggak percaya dengan hal-hal itu. Saya nggak percaya. Kenapa? Itu tulisan manusia. Semua banyak direvisi, banyak ditambahin, banyak dikurangi. Sementara kita jangan pernah ditambah, jangan pernah dikurangi. Kadang-kadang udah juga nggak pernah diyakini sama Kristen. Udah dikatakan manusia Tuhan nggak dipercayai itu. Dikurangi, ditambahin. Oke. Jadi ada dalam firman, manusia adalah Tuhan, baru kita ini. Dalam bilangan dulu, 19. 70 itu. Manusia adalah Tuhan. Dengarin dulu. Dede, Gimana sih mau mendengar pastor semua? Saya mau mendengar itulah daripada itu, Bang. dengerin dulu. Itu. Saya banyak orang lain. Bagi saya, Dengar dulu. Perhatikan itu membuat diri. lucu gitu. Iya, di sini. Itu. Saya di sini kepada roh. Benar. Lucu. Gila. Di situ. Itu juga mulai dilakukan oleh saudara Kristen. Malah dibantah. Saya bicara pada dia. Dan kebenaran. Mana kebenaran? Harmoni. Kalau Bunda Harmoni mempercayai kepada Yang Maha Kuasa, dialah dengan kehidupan Bunda Harmoni. Bang Yanto Tuhan yang menilai. dari mana? Halo? Halo. Turun dia lagi.
Ya, lanjut. Saya turun dia. Itu juga sering kali Bisa bicara pada dia. berjumpa dengan saya. Sampai sakit kepala dia. Ya nggak apa-apa. Dia bisa bicara. Udah bang, itu nggak usah sampaikan lagi sama saya. Kalau abang mau mengetahui sesuatu udah, sampaikan itu pada pribadi. Yang pertama, saya nggak punya itu. Karena saya udah lama. Abang udah tahu sendiri kan. Pak Robin ini mualaf kah atau gimana sih atau Saya cerita sejati bunda, nggak bakal pernah saya. Namanya kenalan itu nggak perlu beralih untuk menyampaikan kebenaran itu. Ya. kakak ini nggak percaya sama Petrus? Sama siapa? Enggak. Nggak percaya saya. Padahal keselamatan diberikan Yesus sama Petrus ya Bu ya. Jadi kitabnya Saya kan Yesus. kitab bukan Tapi Bible. percaya Pak, bukan sebagai Tuhan, itu intinya. Tuhan itu adalah Bapa. Saya mau belajar mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus berarti dibaptis juga dalam nama Tuhan Yesus. Enggak, dalam nama Bapa kalau saya dibaptis. Bapak namanya siapa? Saya nggak mendahului Bapa. Di Bapa itu tidak pernah terlihat. Bapak tidak akan pernah bisa ukur. Bunda Harmoni. Bisa ukur itu kan Bapa namanya. Bapak-bapak itu. Ya, karena kan kalau kita sebagai orang Kristen kan percaya bahwa Tuhan itu tak terlihat. Tuhan itu perlu dipercayai. Gitu, diyakini bahwa dia ada. Sekalipun tidak pernah lihat. Gitu Bunda, itu iman saya. Balik Bunda iman Bunda seperti silakan Bapak. Saya nggak paksa Bunda kok. Silakan. Tuhan yang mana dulu Pak Dede? Kita ada ayatnya gini. Tuhan yang mana dulu, kalau tahu manusia Tuhan yang mana dulu, itu bukan Tuhan. Itu intinya bagi saya. Kalau tahu siapapun manusia ini yang tahu Tuhan, Tuhan yang mana dulu itu bukan Tuhan. Ya, silakan. Itu bukan Tuhan. Titik. Pak Dede, dengerin dulu Pak Dede. Kalau saya ke manusia, nanti saya akan menyembah manusia. Saya nggak mau. Pak Dede dengerin dulu. menyembah Saya manusia. nggak mau. Kalau Yesus Saya nggak mau lagi mendengarkan kata manusia. Apalagi perkataan manusia yang dari nggak mau lagi saya. Saya mendengarkan yang Maha Kuasa. Bapak. Bunda Harmoni. Selamat malam, Bang Cuma. Malam. Ini tadi yang dari Hindu mau syahadat, ternyata lagi ramai, seru jadi nggak jadi. Tadi sudah masuk tadi, tapi nggak bisa naik. Maaf Bang Cuma ya, udah turun dulu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. naik aja. Salam damai Bunda Roni. Bunda Harmoni. Ya. Ya, Kak. Ini si Pak Dede ini dulu saya bareng sama gereja sama ini. Oh iya. Jadi kakak sama gimana? Kayaknya dia lari. Selamat malam. Aku mau tanya sama Bang Juma. Apa ya Bang? Kalau Muhammad dan umatnya itu sembah batu Bang. Dalam Al-Quran. Tertulis. Disuruh sholat menyembah. Pak, masuk sudah menghujat. Pengajaran seperti ini. Ini sosok saya Kristen ini. Nggak santun. Beradab. Dikatakan diajarkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lakukan. Tahu firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau masalah tahu firman Tuhan itu iblis yang lebih tahu. Saudaraku Juma. Satu yang nggak pernah diketahui iblis, yang nggak bisa ditiru iblis, melakukan firman Tuhan nggak bisa dia, melakukan ayat suci dia nggak bisa. Kalau hanya mengetahui dia paling pintarnya, paling jagonya dia dari Kejadian sampai Wahyu. Tuh nggak melakukan apa yang Paulus bilang yang seperti tata cara hidup berjamaah. Plus itu, pintar dia. Seperti tata cara hidup berjamaah, bagaimana perhiasan kepala wanita, terus kayak gitu-gitu nggak belajar dong berarti, nggak percaya bahwa perempuan Kita
Semua manusia yang lemah lembut. Iya, saya tahu Kak. Maksud saya Kakak baca itu tidak. Jangan diambil-ambilin dengan peristiwa yang lain. Biasa daripada semua umat manusia adalah hati yang lembut, hati yang sabar. Itu adalah batiniah. Iya benar-benar. Saya nggak nanya itu apa Kakak meyakini itu dari kitab Paulus itu atau dari mana gitu. Saya meyakini dari roh, nggak dari Paulus. Saya nggak memandang manusia atas. Ya maksudnya kan itu kan ada tertulis di dalam firman Tuhan seperti kan. Misalnya menyontek itu Paulus. Supaya apa? Serigala berbulu domba atau apa namanya iblis yang mirip malaikat. Itu Karena Paulus. kayak di dalam Al-Quran kan orang nggak mungkin mengerti ya kalau tanpa dia belajar gitu kayak di. Bila nggak mengerti, Adam pintar. Apa pernah ada yang tertulis? Tidak. Ya saya belajar dari Adam. Kita Adam, Pak Junius itu manusia pertama. Makanya kita belajar dari Adam. Saya belajar dari Adam sebagai manusia pertama. Tak pernah ada yang tertulis. Ketika dia melakukan atau memberikan nama-nama pohon, nama-nama binatang. Bilang, sampai sekarang enggak. Seperti kita ini. Tapi Junius pintar dia. Sampai sekarang, nama-nama pohon kita hafalkan pemberian daripada Adam. Ini digunakan Amsal 1 ayat 7 itu. Jadi orang pintar itu orang cerdas itu kan dia yang berkuasa. Iya mungkin. Ya betul. Itu Nggak Tuhan nggak umat dan gimana intinya? Jangan yang begini-begini. Namanya siapa aja hamba Tuhan juga saya kalau udah hamba Tuhan naik mengajar saya nggak mau. Tanya nih abang bulan ini hamba Tuhan masa kawan. Tidak kali baik. itu pernah naik. Saya suka itu. Saya suka menjadi manusia. Saya mau bebas. Hubungan dengan Maha Kuasa. Gak ada aja apa kita peran tentara. Kita bisa hubungan langsung kok. Meyakini dia langsung kok. Nah, Gak usah pakai intimidasi seperti siapa tadi. Saya Alex Petrus ya. saat ini kan kita sudah bisa seperti itu gitu. Kalau zaman dulu kan harus Makanya kita jangan bawa zaman dulu lagi. Karena zaman dulu itu banyak dosa. Banyak. makanya diatur Tinggal zaman dulu. Sudah zaman yang baru. ya kan zamannya Abraham, zaman Zaman yang baru dalam setiap perubahan, dalam setiap kehendak yang Maha Kuasa. ya. Kehendak-kehendak manusia tertutup nanti kita. Malam. Yang kita sampaikan. Benar ini kita sampaikan dengan Malam. Maaf ini saya nggak bisa omongin bang. Ya silakan Bang. Dari mana ini? Dari Kristen. Oh iya. Iya. Tapi maaf nih, saya mau ngelurusin nih. Saya satu sepaham sama Bang siapa itu? Bang Robin. Sepaham saya, benar itu Bang. Saya dari Kristen juga, sepaham itu. Benar. Nggak ada lagi cuman Tuhan satu tuh. Awalnya benar, saya tuh percaya Yesus itu Tuhan. Lama-lama saya disimak, dibaca gitu kan. Kok ada Tuhan manusia gitu. Tuhan bisa disalib gitu kan. Makanya saya di situ udah enggak ini gitu. Enggak diyakini. Begitu, Bang. Jadi intinya Bang, Tuhan itu tidak bisa terukur. Baik Iya, dengan betul. pemikiran manusia. Betul. Jangan pernah Iya. diukur dengan pemikiran kita. Jangan direka-reka. Tuhan jadi 3, 1 jadi 3. Sama manusia. Sebentar tidak pernah ketemui. Kalau itu adalah yang kuasa, pasti ketemu dengan kita. Iya kan? Nah itu namanya. Iya. Saya Dan dengan Tuhan. Saya Lagian gini, Bang. nah, itu iman. Gini kan, Yesus kayak tadinya kan anak Maria, ya. Sedangkan Maria itu ibunya. Masa ibunya mesti menyembah sama anaknya kan nggak etis juga kan. Mantap Bang. Iya. Lagian kan Bunda Maria istilahnya kalau bahasa kasarnya Bunda Maria kan seorang ibu. Diambil nyawanya sama Yesus. Itu kan udah anak durhaka juga itu kan. Makanya ada firman-Nya Bang. Apa yang tidak mungkin bagi manusia
Mungkin nggak bagi maha pencipta? Mungkin. Mungkin. Hantar pemikiran kita pada Tuhan. Jangan pakai ukuran kita pada Tuhan. Nyampe. Bahkan dia ini aja nggak sanggup menerima dia. Cuma ada dunia yang menerima Tuhan. Bukan dari itu. Begitu, aku Juma. Jadi memang seperti ini luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepada saudara kita Muslim, khususnya Bang Juma, ya. Kasih Bang. Terima kasih. Iya, makanya saya juga lagi mencari kebenaran ini, Bang Robin, mencari kebenaran. Oke, kita sapa saudara Israel. Ini agama apa, Bang? Halo. Ya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Ya, Saya dari Serang, Banten. Agama saya Muslim. siap Bang. Ya cuma nggak bisa komentar, cuma saya mau nyimak aja dulu ya. Karena saya belum masuk. Saudara Ferry, semangat malam, Bang Ferry. Malam. Dari agama mana? Kristen. Iya, silakan buka kamera. Apa yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Iya, Bang. Silakan. Iya, tadi saya nyimak sebenarnya dari awal bagus, keren. Jadi memang saya juga harus mengkritis ya bahwa memang ada banyak doktrin sebenarnya, tetapi kita harus kembali pada pemahaman monoteisme kan begitu. Jangan pada pemahaman yang politeisme. Nah, sama seperti saudara tertua dari bangsa Israel, di mana di tengah-tengah mereka diturunkan para penyambung lidah Tuhan. Ya kita harus kembali kepada pemahaman mereka. Kristen seharusnya seperti itu. Mengakui satu Tuhan, bukan triteisme, tetapi monoteisme. Benar. Monoteisme. Jelaskan tadi kan. Ya. Satu Tuhan. Ya betul. Makanya saya nggak percaya Kristen yang setelah di atas abad pertama, saya nggak setuju dengan doktrin-doktrin itu. Apalagi dengan doktrin Tritunggal itu kan dari Tertullianus. Pemahaman Tertullianus itu tidak biblikal. Kristen abad pertama atau Kristen mula-mula itu yang harus kita akui. Seperti yang diajarkan oleh Yesus dan juga para murid. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut Hawariyun. Hawariyunnya Yesus kan ada 12 rasul. Gitu kira-kira Bang Roma. Oke. Baik. Silakan mungkin saudara salam damai sejahtera ada yang ingin disampaikan. Termute Bang, buka mic-nya. Silakan. Ini Bang Robin ya, Bang Robin Pardede. Iya.
Seru sebenarnya komunikasi dengan Bang Paridi. Saya selalu nyimak. Bang Paridi, shalom Bang. Shalom, shalom saudaraku Ferry, shalom. Assalamualaikum Bang. Ke Harmoni Kristen juga ya? Kristen. Iya, kembali pada abad pertama Kak. Kristennya abad pertama. Iya, Kristen mula-mula. Iya, Kristen mula-mula betul. Jangan. Tapi kan gini, kayak Kak Dede itu katanya nggak percaya murid Yesus kan? Masa? Itu Gimana sih, jadi bingung gitu. Jadi soalnya kayak apa? Kayak di Alkitab sendiri kan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus gitu. Sedangkan pada prakteknya kebanyakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan. Izin saya tanggapi ya, bukan saya potong ya. Boleh. Pedoman hidup kita kan bukan Bang Robin, bukan siapa-siapa. Pedoman hidup kita itu adalah Yesus, karena dia jalan satu-satunya ke rumah Bapa. Iya, betul. Itu dia. Kita jangan diombang-ambing. Pedoman kita cuma Yesus saja. Yeshua Masya itu. Kita sudah di jalur yang benar. Gak usah diombang-ambing lagi. Cuma jangan juga kita dirasuki oleh doktrin-doktrin manusia di abad-abad pertengahan setelah Yesus. Jangan mau. Itu dia. Kita sudah benar. Jadi mengingat posisi Yesus itu bukanlah theos. Itu kurios. Tuhan. Logos. Dia logos. Firman. Kan dia disebut dafar. Firman yang hidup. Bahkan posisinya melebihi para malaikat. Itu dia. Jadi saya mempercaya itu bahwa Allah itu kan satu pribadi gitu, bukan 3 pribadi. Itu pengajaran-pengajaran palsu. Allah itu satu pribadi. Nggak ada ayatnya itu, nggak ada ayatnya. Itu nggak ada ayatnya. Yesus mengajarkan kita dia adalah hamba Tuhan. Itu ada ayatnya. Kan maksudnya kita tuh percaya bahwa Allah itu esa gitu loh Pak. Jadi hanya satu. Makanya hanya satu. Ya, hanya satu. Iya. Sama seperti saudara kita bangsa Itu Israel. Bapak itu seperti kan Bapak itu adalah pencipta langit dan bumi, dan Yesus itu adalah Allah yang menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Tidak. Bukan bagi manusia. Bukan begitu. Tapi itu tetap satu pribadi gitu. Bahan Roh Kudus juga sebagai. Makanya dengarkan. Roh Kudus itu bukan Tuhan. Roh itu ada banyak, ada roh jahat. Iya, maksudnya itu dia itu adalah jabatannya gitu loh. Bapak gitu, Bapak, Putra dan Roh Kudus kan. Jadi Bapak itu bukan sebuah nama. Bapak itu juga bukan Bapak bukan sebuah nama, anak juga bukan sebuah nama, dan Roh Kudus itu bukan sebuah nama, tapi itu adalah sebuah jabatan ya kan. Seperti kakak ya. Kakak jadi bapaknya siapa gitu. Terus nanti kakak kerjanya jadi apa gitu, terus itu seperti itu, tapi tetap satu pribadi gitu loh, dan itu namanya adalah siapa gitu. Itu juga Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi namanya itu satu gitu. Iya, kalau itu sudah Yesus Kristus gitu loh Pak. Makanya kenapa? Makanya kita ini sebagai orang Kristen mengikuti apa yang di dalam Alkitab ya kan. Kembali ke jemaat mula-mula gitu kan. Jemaat mula-mula itu membaptis orang-orang itu dengan nama siapa? Kan nama itu yang dimateraikan gitu loh. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus gitu kan. Iya, makanya saya mau memberi pemahaman kepada. Makanya di situ kan banyak perdebatan di kolom. Itu kan. Ya, tapi saya hanya menyampaikan firman ya, menyampaikan ayat-ayat di dalam Alkitab sih ya. Kalau di luar itu ya nggak berani juga kita. Kita sudah di jalur yang benar.
Karena kenapa? Yesus itulah nanti yang menjadi imam kita di akhir zaman. Dan dia akan datang. Dia sudah berjanji akan datang. Kita jangan kemana-mana. Itu loh. Dia juru kita, juru. Juru mudi kita. Kan ada lagunya. Dia juru mudi kita. Gitu loh. Karena kenapa? Dia ini istimewa. Dia utusan dari surga. Naik lagi ke surga. Gitu loh. Datang lagi. Kita sudah di posisi imam yang benar. Gitu loh keharmonian. Jadi seperti itu. Ya. Justru kalau kakak masih menganggap Tritunggal, itu yang bisa bimbang. Itu yang bisa diombang-ambing. Itu nggak kuat. Percaya kakak? Itu nggak kuat. Ya, ibarat seperti kayak percaya. itu kan air ya kan. Tapi dia bisa menjadi beku jadi es, bisa juga mencair jadi air, bisa juga menguap. Nah begitu juga. Kan begitu Tapi satu pribadi. Yesus itu. Ini. Makanya Asal namanya itu dari mana? Kakak tahu nggak? Yeshua HaMashiach itu kan tetragramaton dari bahasa Ibrani atau dari bahasa Aramaik itu Yeshua Mesiha. Artinya Bapa Elohim menyelamatkan melalui siapa? Melalui Yesus. HaMashiach itu artinya yang surat. Dia manusia. Tetapi ada asalnya. Asalnya dari firman, dari dafar. Kalimat firman Bapa yang hidup. Diam di antara kita. 2000 tahun yang lalu dia pernah datang. Naik lagi. Gitu loh. Kita sudah di posisi yang benar. Makanya jangan kemana-mana kan gitu. Justru kalau kakak mengedepankan itu kan. Bisa gue ya. Saya yakin 1000%. ya, kakak, menurut kakak tuh apa yang saya jelaskan tadi dari tunggal kah? Iya. Tapi kalau Tritunggal itu kan 3 pribadi, tapi kalau kita percaya itu satu pribadi, satu. Memang sudah benar posisinya. Ada sumbernya. Bapak kan sumber. Iya. Saya Yesus tidak Bapak. Iya paham maksudnya. Apa dari dirinya sendiri. Itu sudah benar kata Bang Zul. Jadi kan setiap orang tuh mempunyai pandangan seperti itu kan ya. Sedangkan Yesus tuh juga menyatakan diri kepada muridnya itu dia sebagai Bapak kan. Tidak, dia tidak pernah kata begitu. Tidak, jangan salah. Iya betul. Kita sudah lari dari jalur. Bapak dan aku adalah satu, itu apa? Betul. Kakak sudah menikah belum? Sudah. Kakak juga satu dengan suami kakak. Satu apa? Anda harus tafsir itu pemahaman itu. Oh jadi seperti itu. Karena kita juga satu di dalam Yesus, kan begitu. Nah, ditanya yang Yesus kan tidak. Tapi dalam hal ini kan Yesus itu pencipta, bukannya pencipta itu sendiri yang menyatakan diri gitu loh, bukannya Menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi adalah Bapa Yahweh. Orang Israel menyebutnya Hashem, Bapa Hashem, Adonai, Elohim. Ya, ini nama ini sebenarnya tidak bisa sembarangan disebut, tapi orang Israel menyebutnya dengan Hashem, Bapa Hashem. Ya, kalau gitu kan sama aja dengan pemahaman nilai Muslim juga dong gitu. Para tertua kita orang Israel, pemahaman Tritunggal ini. Jadi Allah itu kalau kita membawa pemahaman ini di hadapan mereka, kita akan dibenci, diludahi. Udah Yesusnya nggak diterima, kita bawa pula. Benar kata Bang Zuma. Hanya kita dibenci sama saudara tertua kita, anak-anak Yakub. Kita semakin dibenci loh. Karena pemahaman itu tadi. Tapi kan Kakak bisa pahami nggak? Nalar nggak?
Gitu loh. Kita sudah di jalur yang benar. Sekarang kita di zaman kasih karunia, kita tinggal menunggu kedatangan itu. Gitu loh. Karena kedatangan Yesus ke dunia ini tadinya 2000 tahun lebih yang lalu itu dia datang sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan. Dan masanya dia sebagai raja Dia sebelum merendahkan dirinya kan, menanggalkan segala. betul. Karena kenapa? Karena awalnya dia adalah firman. Firman menjadi manusia. Kalau Tuhan menjadi manusia itu tidak benar, tetapi firman yang manusia. Sudah, iya benar. Iya, itu sudah benar, fix. That's right. Makanya dalam bahasa Inggrisnya Jesus is Lord, not God. Lord, Kurios, Tuan. Raja Herodes pun disebut Tuan. Tuan yang mulia, yang agung. Iya. Iya Tuhan waktu apa? Waktu manusia kan. Iya. Nebukadnezar pun disebut Tuan. Tuan Nebukadnezar. Jadi kita jangan ke situ-situ. Kita jangan ke mana-mana. Tuhan kita. Cukup Kurios kita, Yesus. Tuh, dia jangan kita kuno. Bapak Yod He Vav He. Dia jembatan kita. Kita jangan Dia kemana-mana. adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Nah, Dan itu benar. orang yang datang kepada Bapak dan kepada aku. Iya. Terus itu masalahnya itu sedangkan yang baptisan itu loh Kak. Kayak apa? Iya, dalam Matius pasal 28 itu. Bukan itu. Iya. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kan begitu. Dan baptislah mereka dalam nama murid Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kan begitu katanya. Itu kan kata-kata yang sendiri sebenarnya. Walaupun tidak dianggap oleh beberapa kalangan. Itu enggak. Tetapi posisinya jangan dia kita anggap satu-satunya sang pencipta. Tidak. Salah kita. Nah, sampai pencipta itu kan Bapak gitu loh maksudnya. Ya, itu sudah benar. Betul. Jangan kakak berlebih-lebih gitu loh. Menurut saya mah pencipta itu Yesus. Kalau menurut saya pencipta itu Yesus. Yohanes 1:3. Pernah berkata demikian. Iya pada mulanya dengan Yohanes firman 1:3. itu. Ya itu juga. Yohanes 1:3-nya. Iya tahu. Iya dan firman itu menjadi daging. Ya, firman yang menjadi daging bukan Bapa yang menjadi daging. Loh. Pada mulanya dan firman itu adalah Allah. Allah. Tinggal kita berdua, Bang. Bang. Kita disepikan. Tinggal kita berdua. Gimana ini, Bang? Nggak mau pergi. Tinggalin aku sendiri, Bang. Atau kita lanjut, Bang. Terserah makan oke nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih. Tadi Abang mengatakan Yesus itu pencipta. Siapa yang menciptakan tangannya Yesus, abangku? Saya baca Pak ya. Yang menciptakan tangannya Yesus siapa? Nah ini Pak. Yohanes 1:3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dan segala sesuatu telah dijadikan. Oh, jadi yang menjadikan tangan Yesus siapa? Dia di situ kan. Yesus sendiri. Oh, Yesus menciptakan dirinya. Iya. Berarti Yesus itu adalah ciptaan.
Penciptaan, pencipta. Pencipta yang adalah ciptaan. Dianya sendiri si Bapak ini gimana sih? Iya, dia sendiri yang menciptakan dirinya. Mengatakan diri. Tadi kan dia menciptakan tangannya, aku bilang bang. Iya, segala sesuatu kan udah dijadikan dianya sendiri yang berbicara di situ. Ya, dia menciptakan dirinya. Kan dia satunya dia bilang pada mulanya. Iya, berarti dia yang menciptakan dirinya. Yesus manusia itu. Yesus menciptakan dirinya. Orang pencipta gimana sih pasti Bapak ini? Iya, berarti dia menciptakan dirinya. Dia pencipta, tapi dia mengambil rupa manusia. Iya, sebelum dia mengambil rupa itu dia ciptakan dulu. Nggak ada diciptakan dulu. Kan Yesusnya tadinya tubuhnya nggak ada bang, nggak ada. Tiba-tiba ada, berarti dia diadakan. Diadakan itu artinya diciptakan. Kan dia menciptakan segala sesuatu, berarti termasuk Yesus. Ada berarti Yesus menciptakan Yesus. Nggak ada ayatnya. Tadi abang mengatakan Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Berarti dia menciptakan tubuh Yesus. Itu sudah dijelaskan menyatakan diri. Berapa itu? Ibrani 28 kalau nggak salah. Berarti dia menciptakan dirinya kan? Di situ nggak ada dibilang menciptakan, itu hanya pikiran manusia yang itu. Dagingnya. Makanya dia mengambil rupa manusia. Nah, sebelum dia mengambil rupa manusia itu dia ciptakan dulu. Bagaimana caranya dia mau mengambil rupa manusia kalau dia nggak menciptakan rupa manusia? Nggak diciptakan, nggak. Lalu dari mana rupa manusia itu dari mana? Udah dibilang dia mengambil rupa manusia. Rupa manusia yang diambilnya itu dari mana kalau bukan ciptaan? Nggak ada ciptaan. Jadi rupa manusia itu apa? Kan udah dijelaskan. Kejadian 1 ayat 26. Ya, Adam itu, Adam. Jangan bilang Yesus, itu Adam. Adam. Yang saya tanya tubuhnya Yesus, bukan Adam. Tubuhnya Yesus. Iya. Dia mengambil rupa manusia Adam yang dimaksud. Nah, yang saya tanya tubuhnya Yesus. Apakah Tuhan Anda menciptakan tubuhnya Yesus? Mengambil rupa. Sebelum mengambil rupa kan dia mengadakan dulu, mengadakan. Mengadakan artinya tadinya tidak ada, diadakan. Tubuh Yesus apakah sudah ada sebelum ibunya Maria melahirkan? Nah, untuk menjadi ada, kan ada yang mengadakannya. Pertanyaan saya, siapa yang mengadakan tubuhnya Yesus? Udah dibilang dia mengambil rupa manusia, bukan mengadakan. Iya. Lah, bagaimana dia mau mengambil rupa manusia kalau tidak ada rupa manusianya? Harus dia buat dulu. Kejadian 1 itu berbicara mengenai Adam. Yang saya bahas ini tubuhnya Yesus, Bapak. Iya, mengambil rupa manusia yang dimaksudkan Adam. Loh, kok Adam yang maksud Yesus?
Yesus yang kumaksud, bukan Adam. Iya. Dari tadi abang sejam di sini menatap awan, awan menatap tanpa warna. Iya. Siapa yang mengadakan tubuhnya Yesus, Bang? Bang? Hah? Emang? Melamun lagi. Dia siapa? Yesus itu sendiri. Oh, Yesus menciptakan tubuhnya. Bukan menciptakan. Dia sendiri mengambil rupa manusia. Sebelum mengambil rupa manusia, kan diadakan dulu kan? Nggak ada ayatnya, nggak ada ayatnya. Loh, firman menjadi daging? Iya, kan permintaan Yesus kan. Yang menjadikan daging siapa? Kan udah dijelaskan Ibrani itu mengosongkan diri, mengalupa sebagai hamba. Bukan Ibrani itu Filipi 2. Iya Ibrani. Filipi. Iya Filipi 2 jadi. Bukan Ibrani. 29. Iya. Bukan Ibrani, Kolose. Salah mono. Bang, kenapa nggak mau senyum abang ini? Dari tadi kok nggak ada ekspresinya? Senyum nggak sih? Udah biasa aja. Enggak, maksud tuh bisa nggak senyum sedikit aja? Buat sedekah. Udah gitu bawaannya. Bisa senyum sama sekali. Bisa senyum tapi dibikin-bikin. Coba dibikin-bikin. Ini udah senyumin. Hah? Gak bisa dibikin. Nyata. Itu tadi makanya abang tinggal seorang diri, ditinggal yang lain. Karena abang nggak pernah senyum. Coba senyum, Bang. Senyum. Udah senyum itu. Udah senyumin. Oh, udah senyum. Alamak. Udah senyum abang kita kayak gini modelnya. Keren kali, Bang. Cuman segitu senyumnya. Oh, kudu. Iya. Kita naikkan yang bisa senyum yang baik. Ya, Bang. Bang nggak bisa senyum dari tadi.